bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Hari ini Ibu akan membahas tentang virus. Ibu akan lebih menitik beratkan pembahasan kita kali ini kepada virus yang menyebabkan penyakit terkhusus pada manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang materi tersebut, Ibu akan sedikit menyinggung tentang apa itu virus. Jadi virus itu merupakan mikroorganisme yang paling kecil di antara organisme yang lain. Kemudian virus ini memiliki sesuatu yang unik. Jadi ketika dia berada di luar tubuh makhluk hidup, maka virus ini tidak bisa hidup dan tidak bisa bereproduksi. Tetapi ketika dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, kita contohkan sebagai manusia, maka virus tersebut akan bereproduksi dan menyebabkan penyakit pada manusia. Coba sekarang kita perhatikan gambar dari bayi tersebut. Kita bisa lihat di bayi tersebut terdapat bercak-bercak merah di sekujur mukanya, ya, di seluruh badannya. Nah, hal ini disebabkan oleh virus, ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus varicella. Nah, virus varicella ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit cacar. Nah, varicella ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan berisi cairan yang sangat gatal di seluruh tubuh. Kemudian gejalanya apa? Nah, gejala dari varicella ini yaitu adalah demam, pusing, lemas, nyeri tenggorokan. Kemudian apakah virus ini dapat menular atau penyakit ini bisa menularkan ke orang yang sehat? Tentu penyakit ini dapat ditularkan ke orang yang sehat. Cara penularannya itu melalui percikan ludah serta kontak langsung dengan cairan yang berasal dari ruam. Jadi penyakit ini biasanya menyerang anak usia di bawah 12 tahun atau anak balita yang paling banyak mengalami penyakit ini. Kemudian pengobatannya itu dengan cara memperbanyak minum dan juga tidak menggaruk ruam atau luka cacarnya. Kemudian pencegahannya, pencegahan yang bisa dilakukan itu dengan cara melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bisa dilakukan pada usia balita atau bayi, ya, bayi di bawah 12 bulan itu sudah harus mendapatkan vaksinasi dasar lengkap atau imunisasi dasar lengkap itu di usia di bawah 12 bulan, sehingga resiko untuk penularan atau resiko untuk penyakit ini itu bisa lebih kecil dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan vaksinasi sama sekali. Selanjutnya itu adalah virus influenza atau flu. Jadi virus ini merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan. Pada negara beriklim sedang, influenza terjadi secara musiman. Jadi terjadinya itu pada semua orang dari semua golongan usia. Kemudian gejalanya diantaranya adalah panas tinggi, menggigil, nyeri otot, lelah, sakit kepala, mata berair, batuk, bersin, sakit tenggorokan, hingga hidung tersumbat. Kemudian penularannya itu melalui kontak langsung, droplet dari cairan tubuh yang keluar dari pasien. Kemudian orang yang terkena influenza ini bisa tertular penyakitnya bahkan sebelum merasakan gejalanya. Jadi virus influenza ini memiliki masa inkubasi dulu sekitar 14 hari. Jadi setelah 14 hari baru virus ini akan mengeluarkan tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya itu seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi tidak begitu ketika kita terkena virus influenza itu kita langsung terserang flu, ya. Tetapi ada masa inkubasinya dulu, yaitu kurang lebih sekitar 14 hari. Kemudian cara pencegahannya itu bisa dengan cara mencuci tangan hingga bersih, kemudian membiasakan untuk memakai masker ketika sedang terkena virus, pilek, kemudian makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga. Nah, itu adalah beberapa cara pencegahan yang bisa kita lakukan ketika kita terkena virus influenza atau terkena penyakit flu. Yang selanjutnya itu adalah polio. Jadi penyakit polio ini merupakan penyakit yang menyerang saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Sebagian besar penderitanya adalah balita, terutama yang belum melakukan imunisasi polio. Selain itu, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan saraf pernafasan. Jadi penyebabnya itu adalah virus yang masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh.
Penyebaran atau penularannya melalui kontak langsung dengan tinja penderitanya ataupun melalui konsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi ataupun tinggal di daerah dengan sanitasi buruk atau akses air bersih yang terbatas. Gejalanya adalah sebagian besar tidak menyadari karena polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala bahkan tidak sama sekali. Berdasarkan gejala yang muncul, polio ini ada dua. Yang pertama adalah non-paralisik. Di paralisis ini tidak menimbulkan gejala kelumpuhan. Gejala polio ini muncul 6-20 hari sejak terpapar. Tidak berlangsung selama gejala berlangsung hanya 1-10 hari dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi cirinya itu meliputi demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, otot lemap, kaku di leher dan juga punggung, nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Kemudian kalau polio paralisis berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan saraf tulang belakang dan otak secara permanen, hilang refleksi tubuh, tegang otot dan juga terasa nyeri, kemudian tungkai atau lengan terasa lemah. Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara imunisasi. Jadi imunisasi ini bisa dilakukan di rentang anak usia 12 bulan ke bawah atau 0-12 bulan. Yang berikutnya adalah virus herpes. Virus herpes ini disebut juga dengan virus herpes simplex. Jadi menyebabkan infeksi, kemudian menyerang siapa saja. Penularannya itu kontak dengan penderita. Kemudian yang diserangnya itu adalah sistem kekebalan. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu sedang lemah, kemudian dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi. Gejala baru terasa pada hari ke-2 sampai ke-8 setelah terjadinya infeksi, kemudian muncul ruam, lepuh pada kulit yang berukuran kecil dan terasa gatal, biasanya berisi cairan berwarna bening atau keruh. Kemudian dapat pecah sehingga menimbulkan luka terbuka, daerah sekitarnya juga akan berwarna kemerahan. Pengobatannya itu mengkonsumsi obat antivirus. Pada umumnya luka dan lepuhan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2-4 minggu, tetapi hanya saja mungkin virusnya masih tetap ada. Jadi cara pencegahannya itu hindari kontak langsung, kemudian selalu mencuci tangan, jangan berbagi pakaian dan juga barang-barang yang sama. Kemudian seperti gelas cangkir yang sama. Yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah paramyxovirus atau penyebab gondongan. Jadi gondongan ini merupakan perendahan kelenjar paratoid ditandai dengan pembengkakan. Kondisi ini dapat menular dan umumnya diderita anak-anak. Penyebarannya itu melalui droplet, kontak langsung, berbagai alat makanan minum dengan penderita. Kemudian gejalanya itu adalah pembengkakan, demam, nyeri saat mengunyah atau menelan, kemudian mulut kering, sakit kepala, nyeri sendi, penat, kehilangan nafsu makan. Jadi pengobatannya ini yaitu dengan cara istirahat cukup, banyak minum, kompres area yang bengkak, konsumsi pereda nyeri. Jadi untuk penyakit paramyxovirus ini biasanya gejala 1-4 hari ketika kita sudah terkena gondongan itu disarankan untuk tidak keluar rumah, karena pada masa itu ketika kita keluar rumah maka potensi untuk penyebaran virus itu akan lebih luas atau lebih cepat. Untuk cara pencegahannya itu menjaga kebersihan, kemudian melakukan imunisasi. Imunisasi ini kembali lagi pada bayi usia 0-12 bulan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.